Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya. Harun. Ah, Apa ini nih? lagi potong-potong kayu nih Pak. Masya Ustaz. Allah. Waalaikumsalam. Kamu lagi menikmati keindahan hutan di Waalaikumsalam. Petong, Masya Allah. Kami ini khususnya masyarakat pula ini biasa ambil kayu karena kami biasa masih pakai dapur kayu. Oh, Mas. Ya, alhamdulillah kebetulan Ustadz datang di tempat kami di Pulau Petong. Seperti yang Ustadz lihat di hutan kami Petong ini, yang saya ingin tanyakan bahwa kami biasanya di masyarakat Petong masih meyakini tentang adanya pohon-pohon yang ada penunggunya, Ustadz. Seperti mungkin Ustadz bisa pandang ke sana, lihat ke sana. Nah, Iya, itulah itu pohon yang yang mati itu ya? iya ya, yang Ada penunggunya. ada penunggunya yang Jadi takut orang tua di sini. iya biasanya katanya berkeyakinan masyarakat kami di sini Kok itu lewat katanya angker gitu. angker kok lewat kesambet gitu ya. Iya. Kalau penunggu pasti adalah Pak Harun. Nama juga pohon, sana ada ulat mungkin ya enggak? Mungkin juga ada semut. Penunggu apa maksudnya ini? Biasanya katanya ada hantu. Oh iya. Jadi inilah memang khurafat di masyarakat kita masih banyak sebab memang mereka belajar tauhid itu juga sumber-sumbernya nggak jelas. Televisi, kadang-kadang majalah-majalah, apakah namanya majalah hantu, misteri, wajar. Pada prinsipnya dalam Islam kita harus berkeyakinan bahwasanya an-nafi'ud daruh wallah, yang mendatangkan manfaat, yang dapat menghindari segala macam mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita beranggapan pohon-pohon besar bisa mendatangkan mudarat bagi orang, kalau lewat kesambet lah katanya, kalau andai kata lewat nanti sakit, ada hantunya. Ini khurafat di masyarakat yang kita harus hilangkan. Dalam agama kita wajar saja andai kata antum lewat malam-malam ya. Fitrah kita kadang-kadang gelap takut, nggak ada masalah. Tapi segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Kalau kata orang sana angker ada hantu, antum nggak usah peduli mau ada hantu, mau enggak, andai kata muncul rasa takut nih, antum berdoa. Antum katakan contohnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang kau ciptakan. Andai kata kita misalnya singgah mau lama, enggak masalah kita ucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang artinya dengan nama Allah SWT yang dengan nama inilah tidak akan membahayakan apapun yang di langit ataupun di bumi. Jadi pada prinsipnya bukan masalah angker enggak angker, tapi iman kita kepada Allah SWT. Saya ingat dulu ya, orang-orang Arab kalau andai kata mereka singgah di lembah-lembah, di padang pasir, mereka akan berkata kepada dia, mereka merapalkan merapalkan bacaan-bacaan. Mereka katakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Mereka akan berkata, aku berlindung kepada pemimpin yang memiliki lembah ini, maksudnya daripada golongan jin, daripada kejahatan kaum-kaumnya. Ini kebiasaan jahiliyah yang ternyata sampai sekarang masih ada dianut oleh sebagian masyarakat. Tapi Nabi ajarkan kita untuk menggantikan kalimat ini dengan kata-kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gimana di kampung antum ada? Oh iya Ustaz, kalian juga nanya juga ini Ustaz. Waktu kecil-kecil itu orang tua dulu mengajarkan ke kita kalau misalnya kita kencing di hutan atau di pohon atau di mana yang nggak biasanya, kita diajarkan seperti numpang gitu Ustaz. Seperti numpang bah, numpang ke cucu mau kencing itu gimana itu Ustaz? Kalau andai kata numpang sama pemilik tanah boleh juga. Pemilik tanah nih Pak, kami mau kencing sini boleh nggak? Boleh. Tapi kok numpang bahantas siapa yang antum sebutkan? Antum berlindung kepada siapa? Ini yang dalam konteks akidah namanya khaufusir. Dan ini kesyirikan loh. Apa itu khaufusir? Ketakutan kita kepada sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu ini akan mendatangkan bagi kita mudarat, bahaya. Maksudnya ketakutan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Berhala ini bisa mencakar mereka. Nanti lihatlah orang-orang musyrik takut kepada berhala-berhala mereka. Mereka punya etikat kalau andai kata berbuat tidak senonoh di hadapan berhala, mereka akan dapat musibah, bala bencana. Bahkan sebagian negeri kita ini mungkin di kampung-kampung atau di pantai-pantai ada bacaan larangan-larangan untuk melakukan tindakan-tindakan asusila. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau melakukan tindakan asusila di sini akan marah Nyi Roro Kidul, akan marah hantu laut. Ini semua khaufusir yang dalam Islam dilarang. Dalam agama kita kemaksiatan dilarang dan kita meninggalkannya bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Meninggalkannya karena hantu, karena ini kesyirikan juga ini. Jadi nggak benar andai kata kita misalnya mau qadarullah mau kencing, dan orang Arab dahulu kala andai kata mereka buang hajat mereka jauh-jauh pergi. Mungkin seperti kita yang banyak hutannya mungkin jauh-jauh mencari tempat. Nggak perlu kita katakan numpang yang bah, numpang yang tuh, nggak perlu.
yakni Rasulullah mengajarkan kita, berusahalah kita mengarah tidak ke arah kiblat, tidak belakang kiblat. Ya kita ucapkan doa sebagaimana kita mau masuk apa? Masuk kamar mandi, apa doanya deh? Mau masuk WC. Ini dia, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan al-khubuthi, di antara tafsirnya adalah kejahatan jin laki-laki, wal khaba'ith, kejahatan jin perempuan. Intinya kita bergantung kepada Allah. Ngapain takut kepada pohon, ngapain takut kepada jin? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Fi? Kalau anak gini Ustaz, ya kita tahu kan bahwa kita hidup ini ada alam manusia dan alam jin gitu. Kalau orang masyarakat Melayu itu biasanya mengenal masyarakat namanya orang bunian Ustaz. Ya. Orang bunian itu biasanya tinggal di pohon-pohon Ustaz. Ya. Macam jin itu Ustaz. Dan kita kalau misalnya nampak ranting-ranting seperti ini Ustaz, Iya. itu jangan dicabut katanya. Itu kumis jin katanya gitu. Oh, kumis Kalau jin. cabut itu katanya kesampuk atau kesurupan Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya itu semua etikat. Pertama, andai kata merusak memang kita dilarang. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak muka bumi ini, alam ini setelah Allah ciptakan dengan sempurna. Kalau kita tebang hutan sembarangan, membuat erosi, memang terlarang. Tapi andai kita butuh sekedar hajat saja, kita potong ini segala macam, silakan. Adapun tatkala kita merasa takut, jangan-jangan nanti di kumis jin ini saya potong. Ini khurafat, akhi. Masa kumis jin panjang-panjang seperti gini? Ya, memang kadang-kadang wallahi Allah uji kita. Kadang-kadang ada pohon itu ada penunggunya, benar-benar nih. Jin segala macam, dan dia ingin ditaklukkan, dia ingin dipatuhi oleh masyarakat dan seterusnya. Sebenarnya ini dalam konteks seperti ini adalah kewajiban kita yang belajar menimba ilmu agama. Mana yang kau katakan ada jinnya? Sini saya tobang, bismillah. Kita harus patahkan khurafat ini. Yang kadang benar, karena kurangnya ilmu, kurangnya bergantung kepada Allah, memang kadang-kadang bermasalah, mengganggu masyarakat. Tapi sikap kita sebagai orang-orang beriman, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hanya Allah mendatangkan manfaat mudarat. Kita tantang, mana yang antum katakan ada jinnya ini? Saya tebak, bismillah. Tapi jika memang dibutuhkan. Jadi anggapan seperti itu terus akan mengalir tanpa kita bersihkan. Kita harus bersihkan dengan pengajaran dari Rasulullah SAW. Ya. Keyakinan di masyarakat Ustaz, dia kalau bulu roma kita itu naik, ini berarti ada jinnya ini gitu. Itu gimana Ustaz pandangan Ustaz? Itu khurafat semua. Sebenarnya kemana-mana kita ada jin sama kita. Kata Nabi, setiap orang punya qarin, setiap kita. Tapi sekarang masalahnya kita abaikan itu semua. Kita nggak pikirkan hal seperti itu. Yang kita pikirkan adalah lihat mana perintah-perintah Allah, kerjakan. Lihat mana larang Allah, tinggalkan. Adapun dia mau ganggu, mau segala macam, itu urusan dia. Yang penting setiap hari kita diajarkan Allah SWT untuk membentengi diri kita. Bukankah kita setiap habis sholat ada doa-doa khusus membentengi diri kita? Inilah merupakan benteng yang sebenarnya nggak perlu pakai jimat-jimat. Kadang-kadang orang pakai jimat di sini. Tiap kali habis sholat baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidhatain. Andai kata kita merasa khawatir dengan sesuatu, baca ayat kursi kembali. Baca zikir Rasul tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Ini yang lebih tangguh. Bahkan inilah solusinya dibandingkan orang takut pasang jimat, takut pasang tangkal-tangkal. Ini musibah. Gimana masyarakat di sini? Apa yang mereka buat jadi jimat? Di sini kalau ada yang angker-angker ini biasa anak-anak dipakaikan tangkal Ustaz supaya terhindar dari jin apa semua. Karena kan di sini yang ditakutkan di sini kan kalau umpamanya tempat angker itu kalau dipakaikan tangkal biasa kena sampo katanya. Ini gimana hukumnya Ustaz? Inilah yang bahaya tadi. Rasulullah pernah lihat ada sahabat beliau yang ketika itu ada di sininya jimat. Kata Rasulullah, apa yang kau pakaikan ini? Ya Rasulullah, ini wahina. Wahina dalam bahasa Arabnya sesuatu yang dianggap dapat menghilangkan mara bahaya. Kata Nabi, bahaya ini, inza'ha, kau segera cabut ini. Wa alam annaka law mitta 'alaiha ma aflahta abadan. Andai kata engkau meninggal dan itu ada padamu, enggak akan pernah keberuntung selama-lamanya. Bahaya. Seharusnya gantikan jimat yang ini terkutuk, ini perkara kesyirikan dengan ruqyah. Rasulullah itu meruqyah ke anak cucunya ketika Hasan Husain ada, dia bacakan kepada keduanya. Dibacakan ayat kursi, sapu kepalanya. Ini namanya ruqyah. Bukan dengan tangkal-tangkal, bukan dengan jimat. Masalahnya gini Ustaz, mereka ketika pakai jimat tuh Ustaz, mereka aman gitu Ustaz. Jadi menjadikan meyakini bahwasanya jimat itu betul-betul melindungi mereka Ustaz. Kita terangkan kepada mereka, ini jimat, lihat ini, andai kata dia punya sesuatu kuasa, sini saya buang nih. Lihat, apa yang terjadi dengan saya? Ini nggak punya apa-apa. Secara logika yang sehat nggak ada apa-apa, ini nggak bisa mendatangkan pun juga logika sehat. Misalnya ada punya anggapan bawang putih, ya kan? Kadang-kadang macam-macam, cabai macam-macam. Ini la yanfa' wa la yadur. Kalau bawang putih, cabai kita buat mie, oke.
Tapi untuk nakut-nakuti jin, kurang kerja jin takut dengan ini, enggak seperti itu. Artinya kita katakan ini enggak bermanfaat secara logika. Yang kedua secara syariat pun enggak bermanfaat. Dan perkara gaib kita enggak bisa karang-karang pakai ini, pakai nggak bisa. Kita harus bersandarkan kepada wahyu. Enggak ada dalam agama kita apa namanya itu yang macam-macam. Ada namanya tuyul, ada namanya wewe gombel, ada namanya orang bunyian. Dalam agama kita yang ada jin. Jin ini makhluk seperti kita, bahkan kita lebih mulia daripada bangsa jin. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Menunjukkan kita lebih utama daripada mereka. Mengapa kita harus takut? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada satu lagi Ustaz. Ya. Kalau di hutan itu memang orang bisa pakai tangkal-tangkal. Yang lebih anunya lagi Ustaz, biasa kami macam di rumah itu masih sering gantung-gantung apa namanya, di tempat anak kami berbuah itu ada sapu gitu untuk menghindarkan jin, jangan sampai diganggu setan. Ini Itu mohon nasihatnya khurafat. Ustaz. Sapu itu bukan untuk sapu itu untuk mengusir ayam, sapu itu untuk mengusir ular. Kalau untuk jin nggak peduli jin sapu dengan nggak sapu nggak peduli dia. Kita lindungi rumah kita dengan membaca Quran Al-Karim. Kata Rasulullah, Iqra'ul Baqarah. Bacalah Baqarah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan kepadanya Al-Baqarah akan lari tunggangan setan. Ngapain taruh sapu? Baca Al-Baqarah untuk dapat pahala, 1 huruf 10 kebaikan. Allah lindungi rumah kita insya Allah dengan perantaraan perkataan Allah yang mulia ini. Gimana Pak Irul? Ada juga sebagian kampung termasuk Pulau Petong juga, mereka mengadakan kalau ada musibah, Iya. mereka mengadakan ini belah kampung. Belah kampung? Belah kampung. Belah. Mm-mm. Apa itu Pak? Belah kampung tuh Macam dibacakan apa Dijaga namanya kampung supaya itu apa namanya terbuka rezeki katanya. Ada sesajian gitu Ustaz. saja. Dihantarkan sajian. Iya, iya. Seperti Kita apa? dengan pulut kuning, Kulit kuning. dikumpul satu warga, Kemudian satu Kumpul. tempat. Setelah itu mengadakan sajian itu, ya. dibawa satu pohon besar, Ya ditaruh Allah. di situ. Kulit kuning taruh di pohon besar. Di Udah situ. masak? Sudah dimasak. Sayang lah, bagus Iya. rezeki kita. Setelah itu mereka minta di situ. Minta sama pohon. Ah. La ilaha illallah. Subari Ini rezeki dulu. jahiliyah. Minta kepada pohon ini syirik besar. Pohon itu tidak bisa mencipta, tidak pula bisa jawab. Antum aja nggak tahu dia. Wahai Tuhan, ya namanya pohon. Minta rezeki, Minta dilanda rezeki musibah, kepada pohon, gitu. minta ke sana. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peninggalan budaya-budaya bukan dari Islam yang kadang masuk ke masyarakat Melayu dan seterusnya. Enggak benar. Lebih baik antum kumpulkan ini buat pulut kuning enak-enak. Dah, makan sama-sama. Selesai. Antar ke kawan-kawan. Daripada antar ke sini, itu sama dengan orang-orang kufar. Sama dengan orang-orang jahiliyah yang berkorban untuk berhala-berhala mereka, enggak ada beda. Dan kewajiban antum di sini harus menyebarkan tauhid yang benar agar manusia bergantung kepada Allah dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kira-kira? Ya, terima Oke, kasih insyaallah banyak. ya. Ya, alhamdulillah. Yalah semoga bisa ini insyaallah. Ya Pak Run, kami izin dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Pak, orangnya.